Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman dan selamat datang kembali di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, kali ini gue akan membacakan kisah pendakian mistis Gunung Penanggungan yang dialami oleh narasumber. Sebut saja namanya Dini. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and share video ini. Subrek, nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Perkenalkan, namaku Dini. Cerita ini terjadi sekitar bulan Oktober 2021. Sebenarnya aku, Indah, Adrian, dan Koko sudah merencanakan pendakian ini dari jauh-jauh hari. Namun baru bisa terlaksana sekitar bulan Oktober. Sebenarnya aku belum tahu medan Gunung Penanggungan seperti apa. Jadi bermodal nekat, kami berempat berangkat dari kota Batu. Jarak yang kami tempuh lumayan panjang, sekitar 2 jam lebih. Dan di pertengahan jalan, kami mampir ke Indomaret untuk membeli sarapan, kopi, dan beberapa perintilan yang belum sempat masuk ke dalam carrier. Setelah perut tidak rewel dan memastikan mood bagus setelah asupan kafein terpenuhi, kami pun melanjutkan perjalanan. Singkatnya memakan waktu lebih dari 2 jam, kami pun sampai di base camp Penanggungan. Kami memarkir motor, registrasi, juga mengisi air karena sewaktu itu botol yang kami bawa tidak cukup. Just information, ternyata per anak diharuskan membawa 4 botol. Jadi kalau kalian mau mendaki Gunung Penanggungan, pastikan air yang kalian bawa mencukupi. Dan setelah memastikan air yang kami bawa memenuhi syarat, kendala lain pun muncul. Setiap pendaki diharuskan memakai sepatu, dan saat itu yang memakai sepatu hanya aku. Namun karena petugasnya kasihan, kami tetap diperbolehkan naik. Dan setelah diizinkan, kami tidak langsung naik. Kami pun ke toilet dulu supaya nanti pas jalan tidak kebelet pipis. Dan ketika di toilet, Indah pun berkata kalau ia sedang halangan. Waktu itu aku rada khawatir, bukan karena apa-apa, tapi wanita saat lagi datang bulan, apalagi hari pertama, walaupun dia tidak di lab, pasti fisiknya tidak sebagus waktu dia tidak haid. Yakin mau lanjut? Tanyaku yang meragukan fisiknya. Yakin, sudah gak apa-apa, ucap Indah dengan mantap. Akhirnya aku pun mengalah, toh juga sudah sampai di tempat dan sudah diizinkan. Setelah memastikan semua siap, kami pun berdoa. Setelahnya kami memulai pendakian. Dan benar saja, baru berjalan 10 menit, Indah tiba-tiba meminta istirahat. Namun sangat dimaklumi, karena kalau itu aku pasti sudah pingsan. Karena yang namanya halangan di hari pertama memang sangat berat. Apalagi kami melakukan pendakian tepat jam 12 siang. Kebayang dong, matahari rasanya muter-muter di atas kepala. Akhirnya kami pun beristirahat sembari saling menyemangati. Jalan sama-sama, harus sampai puncak juga sama-sama. Kalaupun satu turun, semua juga harus turun. Karena seorang teman bukan dia yang kamu temui di puncak, tapi dia yang menemanimu menuju puncak dan ada dalam prosesmu menuju puncak, lalu menikmati puncak bersama-sama. Singkatnya jam 2 siang kami baru sampai di pos 1. Cukup lama memang, tapi karena sama-sama receh, kami sangat menikmati perjalanan yang lumayan lama ini. Di pos pertama, kami istirahat cukup lama. Sayangnya semua warung saat itu tutup, mungkin karena pandemi. Sangat disayangkan, kami beristirahat tanpa ditemani kopi dan juga gorengan. Hanya sesekali candaan receh yang mengganjal perut yang mulai riuh. Dan di sela candaan kami melihat seorang pendaki yang sendirian.
tanpa pasangan, tanpa teman sebatang kara. Karena terlihat melas, Adrian pun mulai menanyakan pertanyaan ringan. "Sendirian, Mas?" tanya Adria, padahal sudah jelas dia sendirian. "Iya, Mas, sendiri." "Dari mana?" "Dari Lamongan." "Udah bareng aja." Dan karena terus didesak, akhirnya Mas Arif pun mau gabung. Padahal kalau dipikir-pikir, dia bakalan repot karena salah satu dari kami ada yang halangan. Jadi pasti jalannya lebih lambat. Tapi ternyata ia terlihat biasa saja. Dan dengan terus beristirahat setiap 10 menit sekali, sekitar jam 4 sore, kami pun akhirnya sampai di pos 2. Sebenarnya fisik masih kuat, namun perut sudah merintih minta diberi asupan. Untungnya ada biskuit kelapa yang cukup untuk mengganjal perut. Dan akhirnya kami pun beristirahat sembari sesekali memfoto ayam alas. Kami menghabiskan waktu cukup lama. Sekitar jam 6 sore, Mas Ari pun membuka obrolan. Tahu nggak sih rumor di gunung ini?" "Sudah, Mas, dibahas pas turun aja," ucap Adria. Untungnya Mas Arif tidak tersinggung dan langsung mengganti topik obrolan. Yang kemudian Mas Arif pun meminta izin untuk sholat. Dan setelah selesai sholat, kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Perjalanan menuju pos 3, jujur, ini yang paling berat. Karena aku sempat tukeran tas, jadi carry-nya Indah aku bawa dan Koko membawa 2 tas sekaligus. Jujur rasanya lumayan lelah, apalagi hanya memakan biskuit beberapa keping, ditambah sudah larut malam. Keadaan pun semakin mencekam saat beberapa kali Mas Arif ingin mengatakan sesuatu. Namun karena kami semua sudah bisa menebak, kami meminta untuk tidak membahasnya. Karena kebetulan juga saat itu kami ganjil. Dan di tengah perjalanan menuju ke pos 3, kami bertemu pendaki lain. 2 orang pendaki, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Karena searah, mereka pun bergabung dan total kami menjadi 7 orang. Kami pun sampai di pos 3 sekitar pukul 9 malam. Kebayang sudah berapa jam kami berjalan. Dan di pos 3 ini, kami pun beristirahat sembari mengobrol. Keadaan sudah lelah, kafein juga sudah tidak bekerja, dan badan juga sudah merindukan kasur. Terlebih Indah yang sudah uring-uringan. Maklumlah, halangan sangat mempengaruhi mood seseorang. Dan dari situ kami mulai membahas hal-hal yang ringan. Dan saat Mbak Dewi, salah satu pendaki dari Malang yang kami temui, menanyakan apa pekerjaan kami, ada sesuatu yang melompat dari pohon satu ke pohon lainnya. Awalnya kami kira itu monyet atau angin. Namun saat Koko mengarahkan senter, tidak ada apapun. Namun dahan masih bergoyang seakan ditumpangi sesuatu. Dan sayup-sayup aku mencium bau kentang rebus, membuat perut yang sedari tadi merintih semakin gencar berbunyi. Kemudian Koko pun menatapku tajam. "Kamu denger gak?" "Denger apa?" "Ada yang tertawa." Dan hening, tidak ada yang berbicara. Semua pun seakan hanyut dengan terkaannya masing-masing. "Sudah, lanjut aja yuk." Dan akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Medannya sudah bukan main-main. Bagi yang pernah ke Penanggungan pasti tahu, medannya menanjak dan banyak bebatuan. Dan dari sini Indah sudah mengeluh minta pulang. Walaupun sedikit kesal karena sama-sama lelah, rasanya dia bisa sampai di pos 4 dengan keadaan yang tidak memungkinkan. Harus kuancungi jempol. Dan dengan solidaritas tinggi, kami pun terus menyemangati. Dan tanpa sadar, aku mengingat bau yang kucium tadi. Ya, bau kentang yang bikin lapar. Harusnya puncak bayangan sudah dekat. Namun sejauh kaki melangkah, tenda yang sedang memasak kentang tidak terlihat. Belum berhenti sampai situ,
Saat tanjakan semakin curam, Mas Adam memberikan instruksi yang mendadak. "Hati-hati, ada ular." Aku yang mendengarnya pun sontak mundur teratur, takut jika ularnya lumayan besar. Sedangkan Indah sudah menangis karena ketakutan. Dan saat melihat Indah yang histeris, Mas Adam pun meyakinkan kalau ularnya hanya sebesar ibu jari. Dengan sabar aku ikut meyakinkan Indah. Dan setelah yakin, Indah pun kembali berjalan. Perjalanan pelan namun pasti. Walau kaki bergemetar, namun akhirnya sampai kami di tujuan. Indah pun mendekatiku lalu berkata, "Aku tadi nyium kabel gosong, makanya aku mau pulang." "Apa hubungannya?" tanyaku yang sudah lelah. Kemudian bergegas menyiapkan kompor agar bisa segera memasak mie instan. "Itu bau pocong." Jantungku pun menciut mendengar nama yang sungguh enggan ku dengar. "Aku tadi juga nyium bau kentang rebus. Tak kira puncak bayangannya sudah dekat. Ternyata masih jauh," ucapku sembari memasukkan mie instan ke dalam air. "Hah? Itu bau genderuwo. Ya kan kita diikutin," ucap Indah histeris. Aku pun tak terlalu ambil pusing. Mungkin karena perutku yang terlalu lapar dan keadaan yang ramai membuat kekhawatiran akan hal klinik sedikit mereda. Dan setelah berbincang sedikit tentang hal klinik yang harusnya tidak dibicarakan di tempat kejadian, kami pun memutuskan untuk tidur. Aku tidur nyenyak, tidak bermimpi. Bahkan aku terbangun siang dan mengurungkan niat untuk ke puncak. Sedangkan Adrian berkata bahwa ia bermimpi dikejar pocong yang baunya sudah lebih dulu tercium oleh Indah. Hal yang bisa dipetik dari cerita ini sebenarnya banyak. Yang paling penting kesiapan fisik dan perbekalan. Alam akan selalu memberi kita banyak kejutan. Terlebih hal-hal klinik. Bahwasanya seseorang yang sedang datang bulan biasanya memiliki bau amis bagi mereka. Aku pun tak mengerti kenapa mereka suka dengan bau-bau seperti itu. Mungkin dari kalian ada yang mengetahui jawabannya. Dan hingga siang hari, kami memutuskan berdiam diri di dalam tenda. Kemudian memutuskan untuk turun ke base camp. Mengingat Indah yang sedang halangan, kami tak mau sampai kembali bertemu malam dan menjumpai hal-hal yang semacam tadi. Singkatnya, sesampainya di base camp, waktu sudah memasuki surup atau maghrib. Dan ada salah satu dari petugas base camp yang melihat Indah dengan tatapan aneh. Pria parubaya itu pun menghampiri, kemudian menanyakan apa yang telah diperbuat Indah. Kami yang bingung hanya menjelaskan jika Indah sedang datang bulan. Kemudian kami pun digiring masuk ke salah satu rumah warga. Lalu pria parubaya tersebut melakukan suatu ritual yang entah aku tak paham. Yang jelas, beliau melakukan yang seperti menarik sesuatu dari tubuh Indah. Anehnya, Indah tak merasa apa-apa, hanya sedikit sakit di bagian perutnya karena efek dari air tersebut. Sampai akhirnya, pria parubaya itu pun berkata, "Lain kali, kalau lagi halangan jangan memaksa untuk naik, karena bau amis dari tubuhmu mengundang makhluk-makhluk untuk mengikutimu." Entah apa maksud dari beliau. Yang kutangkap adalah mungkin Indah saat itu ditempeli atau diikuti oleh salah satu penunggu gunung penanggungan. Dan pria parubaya tersebut berusaha untuk mengusir atau membuang makhluk yang menempel pada tubuh Indah agar tidak mengikuti sampai kami pulang. Dan sekian cerita pengalaman mistis pendakianku di Gunung Penanggungan. Aku pun tak begitu paham akan hal-hal mistis sebenarnya. Namun yang jelas, kita hidup berdampingan dengan mereka yang mungkin saja berdekatan walau berbeda dimensi.